Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mahasiswa-mahasiswiku? Semua sehat? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di pertemuan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di pertemuan keempat, yaitu membahas tentang sistem pengembangan sistem informasi akuntansi. Oke, sebelum perkuliahan ini kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kita semua. Al-ini wal ijabah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pengembangan SIA, ya, sistem informasi akuntansi. Oke, saya share screen dulu. Ya. Oke, sistem pengembangan sistem informasi akuntansi di dalam subbab ini ya kita akan mengulas sedikit tentang yang sudah kita jelaskan. Mengapa sih kita perlu mengembangkan sistem informasi akuntansi? Ya, kita sudah membahas tentang bagaimana penyusunan sistem informasi sampai sistem informasi akuntansi ya. Ada beberapa tujuan yang mengapa kita perlu mengembangkan suatu sistem. Yang pertama yaitu tujuannya untuk membantu pengambilan keputusan ya. Sebuah sistem kita bangun ya pasti ada tujuan, ada maksud untuk yang paling utama adalah untuk membantu mempermudah pimpinan mengambil keputusan. Ya. Misal di dalam sistem informasi akademik ya, yang tersambung dengan sistem informasi akuntansi, misalnya ingin mengetahui berapa mahasiswa yang belum membayar atau mungkin mahasiswa yang perlu mendapat beasiswa dan sebagainya. Ini perlu mengambil suatu keputusan yang cepat. Berarti dalam hal ini kita bisa melihat data dari sistem informasi akuntansi yang ada. Ya. Kalau kita tidak mempunyai sistem informasi, ya, coba kita bayangkan saja kita harus melihat data by name ya, yang mungkin lewat Excel minimal ya, kalau nggak punya sistem ya, itu lebih lama, waktunya lebih lama daripada kita sudah punya sistem. Kita akan melihat laporan pembayaran atau mahasiswa yang sering kesulitan ya dalam pembayaran keuangan. Ya, ini yang pertama tujuannya pengembangan SIA yaitu untuk mengambil keputusan. Antara sistem informasi akuntansi lama dengan sistem informasi akuntansi baru yang habis dikembangkan ini ada perubahan itu karena ada beberapa hal yang mungkin sebelum di sistem lama itu ada beberapa pengambilan keputusan yang mana butuh informasi tapi belum tersedia di sistem lama ya, atau mungkin tersedia tapi prosesnya lama jadi nggak langsung cepat ya. Jadi ini perlu pengembangan supaya informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi itu bisa digunakan, bisa bermanfaat bagi pimpinan untuk mengambil keputusan secara cepat. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu berkaitan tujuannya untuk efisiensi biaya ekonomi. Memang membangun suatu sistem itu mahal awalnya itu mahal. Tapi kalau kita buat suatu pengembangan dan itu kalau kita susutkan itu murah gitu ya, karena manfaatnya besar sekali. Ya, kita membangun sistem informasi akademik. Awalnya kita bangun tuh lama ya. Ya, dari membangun yang lama itu kalau kita buat pemanfaatan yang juga bisa lama, walaupun kita pengembangan terus ya, butuh biaya juga untuk mengimplementasi dan perubahan itu, tetapi saat membangun awal itu lama, kalau kita hubungkan dengan kemudahan kita memperoleh informasi dan kemudahan kita dalam mengambil keputusan itu menjadi murah gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu menambah nilai perusahaan ya. Berarti kalau kita melihat perusahaan itu sudah tersistem ya, sudah modern sudah terkomputerais ya, dibandingkan dengan perusahaan yang masih manual akan terlihat membayangkan administrasinya gitu. Nah, misal seperti Unisme ini sudah punya sistem informasi akuntansi yang semula tidak kompatibel dengan pembelajaran daring, ini sudah kompatibel. Artinya kita melakukan perubahan terus. Ya. Dan hal ini akan terlihat Unisme ya yang ada di kampus
terpencil ya di Kabupaten Jepara ini sudah tersistem, nggak kalah dengan perguruan tinggi lain gitu ya. Artinya bisa menambah nilai ya, menambah nilai Unisnu di mata masyarakat ya. Kalau perusahaan sudah terkomputerais ya, sudah tersistem, asumsi para investor atau para calon investor ini akan melihat berarti di sana ada beberapa informasi yang mudah didapat, yang mana pimpinan akan segera mengambil suatu keputusan dengan mudah adanya informasi tersebut. Dengan asumsi seperti itu berarti jalan perusahaan semakin bagus, semakin lancar, semakin cepat perkembangannya. Ya. Dan hal ini maka para investor atau calon investor atau para kreditor akan menambah suatu keyakinan perusahaan itu bagus ya, berarti punya nilai perusahaan itu akan naik. Yang ketiga yaitu meningkatkan knowledge sharing ya. Dan dalam hal ini kita dengan punya ada suatu sistem informasi ya akan membagi suatu pengetahuan bahwa sistem kita itu di sini seperti ini. Oh, ternyata punya kelemahan begini. Yuk kita perbaiki kelemahan itu. Kita perbaiki secara terus-menerus supaya memang sistem itu bukan dengan adanya sistem mempersulit, tetapi malah justru dengan adanya sistem mempermudah. Kita perkuliahan tidak perlu harus dengan luring terus gitu ya, karena dengan pandemi ini dilarang. Kalau sudah seperti ini memang ada poin-poin tertentu yang memang kita harus ketemu, tidak terus harus daring terus gitu ya. Nah ini dalam hal ini akan memberikan suatu pengetahuan kalau kemarin sistem kita seperti ini, kemudian ada daring, kita belajar terus ya bagaimana supaya sistem kita itu mewadahi para mahasiswa, para dosen untuk melakukan sistem pembelajaran secara daring dan seterusnya. Nah ini tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi. Bagaimana siklus pengembangannya? Nah siklus pengembangan sistem ya kita ketahui yang pertama yaitu adanya analisis sistem. Analisis sistem, kemudian kita desain konsep ya, kita desain konsepnya, kemudian desain fisik sistemnya, kemudian kita implementasi, kita terapkan, dan kita konversi, kita rubah kalau memang ada kendala-kendala supaya sistem itu menjadi sempurna, yang kemudian tetap ada suatu operasional dan pemeliharaan. Dari operasional pemeliharaan ini akan secara terus-menerus berkembang ya, yang membutuhkan suatu pengembangan sehingga akan kita analisis sistem lagi, kita rubah apa lagi dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat satu persatu, kita lihat yang pertama analisis sistem. Saat kita melakukan analisis sistem, kita melakukan apa? Ya, jadi saat analisis sistem, kita yang pertama melakukan investigasi awal. Apa sih yang kita butuhkan? Kita ingin membantu suatu sistem informasi akuntansi. Apa yang kita butuhkan? Informasinya apa? Pimpinan pengen mengetahui adanya data laba rugi. Pimpinan ingin mengetahui data pemberian diskon kepada para pelanggan. Pimpinan ingin mengetahui para pelanggan yang membeli secara kredit dan seterusnya. Ini baru investigasi awal. Informasi yang dibutuhkan ini. Kalau sudah, kita lakukan survei sistem. Ya, survei sistem itu begini. Dalam hal ini kita punya suatu sistem atau sistem di tempat lain begini ini dengan siklus yang ada, bisa sama-sama sistem penjualan di perusahaan sana itu seperti ini. Di perusahaan sana seperti ini. Nah, coba kita yang kompatibel, yang kita sesuai dengan kehidupan perusahaan kita yang seperti apa. Nah, ini survei sistem yang nantinya akan coba kita lihat statik kelayakannya. Kalau saya pakai sistem seperti ini, ya itu layak nggak? Cocok nggak diterapkan di dalam perusahaan saya? Cocok nggak diterapkan di kampus ini? Ya, mempersulit atau mempermudah? Ya, malah justru menimbulkan biaya yang besar atau biaya yang murah. Ya, ini harus kita kembangkan terus di pertama kali kita survei saat ini di analisis sistem. Kemudian yang keempat yaitu menetapkan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Informasi yang dibutuhkan apa sih? Tadi investigasi awal, kemudian kita tetapkan, ternyata informasi yang dibutuhkan adalah A, B, C, D, E. Kalau A, B, C, D, E berarti sistemnya harus A, B, C, D, E. Sistemnya harus begini. Nah, itu tugas analisis sistem. Ya. Yang kelima yaitu baru menyerahkan persyaratan sistem. Berarti sistemnya nanti harus terpadu dengan ini, atau sistemnya harus syaratnya pakai
metode apa, dan sebagainya. Nah, itu di analisis sistem. Setelah analisis sistem, yang berikutnya yaitu kita melakukan desain konseptual. Desain konseptual ini kita melakukan satu mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain. Tadi kan kita sudah survei-survei nih. Nah, coba kita buat suatu alternatif desain. Desainnya seperti ini. Nah, kita identifikasi. Kalau desain seperti ini, begini, begini, begini. Kemudian kita evaluasi. Cocok nggak ya? Nah, tadi kelayakan ya. Kalau memang iya, kita ada beberapa alternatif desain. Oh, desain A, ini, desain B, begini. Kemudian setelah ditetapkan, kita kembangkan spesifikasi dari desain yang kita pilih tadi. Oh, desain ini yang saya pilih, berarti apa yang harus saya rubah di dalam desain ini apa? Spesifikasinya apa? Nah, kita buat rinci, lebih terinci. Baru yang ketiga menyerahkan konsep persyaratan desain. Berarti yang dipakai ini berarti harus caranya seperti ini prosedurnya harus begini, begini, begini. Itu desain konseptual. Yang ketiga, setelah desain konseptual kita buat, maka kita buat desain fisik. Oh, dari informasi yang tadi dari analisis sistem seperti itu, kemudian desain konsepnya seperti itu, maka di desain fisik ini kita menentukan. Berarti kalau informasi yang dibutuhkan seperti itu, outputnya harus begini. Oh, tadi ada nama pelanggan yang belum membayar. Oh, berarti nama pelanggannya, misal hutangnya piutang sejak kapan sampai ini, sehingga dia bisa dikategorikan belum bisa membayar. Nah, karena apa dan sebagainya, alamatnya di mana. Oh, berarti outputnya seperti ini kita tentukan. Ya, kemudian yang kedua mendesain database-nya. Nah, database-nya dari kebutuhan ini, outputnya sampai mendesain inputnya bagaimana sehingga outputnya begini. Kemudian mengembangkan programnya. Nah, desainnya tadi sudah ditentukan, untuk programnya kita buat ya. Kita kembangkan prosedurnya. Kalau seperti ini berarti prosedurnya dari bagian penjualan, kemudian ke bagian kasir, ke bagian ini, ya itu kita tentukan. Kemudian setelah itu jangan lupa mendesain pengendalian, ya. Jadi sistem itu kita buat ya supaya memang sistem itu mengurangi atau meminimalisir kecurangan-kecurangan. Berarti supaya kecurangan ini tidak terjadi. Bagian ini harus saya pisah dengan bagian ini, Nah, seperti pengendalian yang kemarin ya. Fungsi otorisasi dengan fungsi penerimaan harus saya pisah ini. Nah, fungsi otorisasi penjualan dengan nanti yang menerima uang ini harus saya pisah. Nggak boleh gabung nih. Ya. Jadi nanti membuat sistemnya sudah mengatur seperti itu. Berarti nanti bagian penerimaan tidak bisa mengotorisasi di bagian penjualan dan seterusnya gitu ya. Kemudian menyerahkan sistem yang telah dikembangkan. Ya, ini setelah desain jadi diserahkan, langkah berikutnya yaitu kita mengimplementasikan, kita terapkan sistem itu. Ya, jangan takut-takut. Tidak ada dunia ini yang sempurna. Ya, yes, pokoknya yang jadi itu kita terapkan. Caranya gimana? Yang pertama, mengembangkan rencana implementasinya bagaimana? Wah, saya rencana ini implementasinya saya uji coba nih Bu 1 bulan. 1 bulan itu misal kaitannya dengan universitas ini saya kembangkan untuk semester 1 dulu. Bagaimana nih? Dia bisa enggak? Ada kesulitan-kesulitan enggak? Kalau memang iya, kita coba uji coba 1 minggu. Ada komplain-komplain enggak ini? Nah, terus kita rencanakan lagi. Setelah ini apa? Oh, setelah ini kita lakukan ini. Nah, itu kita rencanakan. Implementasinya bagaimana? Tahapan implementasinya harus jelas ya. Kemudian memasang hardware dan software jangan lupa. Karena terkait dengan sistem informasi, apalagi computerized, hardware-nya minimal seperti apa kita siapkan. Jangan sampai kita sudah punya sistem, bagian staff kita nggak ada hardware-nya, ya percuma sistem itu nggak akan jalan gitu ya. Dan jangan lupa software-nya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah fit, kemudian alatnya sudah, jangan lupa dilatih personelnya supaya sistem itu berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan, informasi yang dihasilkan juga cepat dan sesuai dengan yang diinginkan. Dilatih itu personelnya. Kalau saya ini ada sistem informasi akademik, yang saya latih siapa? Jadi sosialisasi nih, saya mau latih para TU. Kemudian ke biro 1 ya di bidang akademik, biro 2 kaitannya dengan keuangan ya. Kemudian saya coba
sosialisasikan ke mahasiswa melalui pembelajaran baru itu PKKMB ya, kalau nggak salah ya PKKMB. Itu disosialisasikan. Nah, kemudian setelah sosialisasi melatih personel, kita jangan lupa menguji sistem. Sistem kita sudah efektif belum? Ya, sambil kita lengkapi dokumentasi. Ya, yang akhirnya kita coba, ternyata ini ada hambatan, yuk kita perbaiki. Nah, kita melakukan pengembangan sehingga kita mau merubah dari sistem lama ke sistem yang baru. Nah, kemudian baru menyerahkan ini loh sistem operasionalnya. Dan yang terakhir yaitu operasional dan pemeliharaan, yaitu melakukan penyesuaian ya dan tinjauan pasca implementasi. Setelah implementasi kita jangan lupa review, evaluasi bagaimana pelaksanaannya. Ya, ternyata masih banyak komplain ini nggak kompatibel dan sebagainya. Jangan patah hati ya. Kalau seperti itu langsung ada perbaikan, langsung dikembangkan. Ternyata ini menghambat, berarti harus begini gitu. Kemudian kalau sudah, ya sistemnya dioperasionalkan. Ya, kalau sudah kendala itu kita segera sambil jalan tetap sistem itu jalan, tetap diimplementasikan, tidak boleh berhenti ya. Tapi sambil bagian sistem itu memperbaiki untuk pengembangan. Kemudian mengubah sistem jika tadi ada beberapa keluhan ya untuk perbaikan, melakukan pemeliharaan terus-menerus. Nah, tidak bisa hanya setahunnya itu pemeliharaan ya. Harus melakukan pengembangan terus-menerus ya. Kemudian menyerahkan sistem yang telah ditingkatkan. Nah, itu sistem siklus pengembangan sistem, baik itu sistem yang di manajerial maupun sistem informasi akuntansi. Oke, sekarang yang berikutnya, siapa sih yang terlibat dalam penyusunan sistem? Nah, pertama kali kunci utama nih ya, pertama kali adalah manajemen, pimpinan, ya baik itu puncak, menengah, ya. Pimpinan sangat berarti untuk pimpinan ini. Karena apa? Nanti dia yang memanfaatkan informasi sistem. Dia butuh apa untuk pengambilan keputusan? Saya butuh informasi mahasiswa semuanya. Saya butuh informasi IPK, IPS, IP semester ya. Karena untuk pelaporan ke Dikti, saya butuh ini. Nah, itu manajemen. Jadi pertama kali yang terlibat adalah manajemen. Perannya apa manajemen? Satu, menetapkan syarat informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Jadi informasi di organisasi yang dibutuhkan apa, syaratnya apa? Informasinya harus begini. Pasti dia akan melihat antara cost and benefit-nya ya. Kita baru mampu sekian, nggak apa-apa. Yang penting informasi itu bisa saya peroleh gitu. Kemudian yang kedua, manajemen juga bisa membantu analisis sistem dengan melakukan analisis manfaat dan biaya tadi. Kalau sistem sangat terpadu itu butuh biaya yang besar, berarti kita bertahap. Yuk kita ini dulu. Nah, manajemen bisa menggunakan, kita mampunya baru segini nih. Ya, jangan sampai lengkap dulu ini dulu karena kita nggak mampu nih. Ya, buat sistem sampai lengkap itu pasti biaya tinggi. Ya, berarti manfaatnya saya sementara ini baru butuh ini. Nah, informasinya butuh bagian penjualan saja bisa. Sampai nanti laporan keuangan. Nanti ke depan saya kembangkan tentang pajak itu sudah langsung terhubung dengan e-filing ya. Jadi tidak perlu kita laporan, tapi laporan kita sudah tapi berkembang. Tapi ini dulu deh laporan keuangan gitu ya. Jadi menentukan analisis sistem kapan kita buatnya itu seberapa, karena berkaitan dengan manfaat dan biaya. Ya, ini kita belum perlu nih ke pajak karena kita belum pengusaha kena pajak misalnya. Berarti yang dibutuhkan hanya ini. Itu manajemen yang tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, menugaskan staf kunci untuk terlibat dalam penyusunan sistem. Ya, kalau misal sistem informasi akuntansi, staf kuncinya apa? Accounting-nya, ya. Bagian keuangan penting itu biar dia tahu alurnya, kemudian dia ingin menentukan informasi yang butuhkan saya ini, sehingga nanti dibawa ke analisis sistem, kemudian desain konsep, desain fisik sistem, sampai implementasi enak gitu ya. Kalau ada staf kunci yang di sana. Dan yang keempat, mengalokasikan dana untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan sistem. Oke. Yang kedua yang terlibat,
akuntan, accounting-nya ya. Accounting itu berperan ada 3 ya, sebagai pemakai SIA, sistem informasi akuntansi, sebagai komite pelaksana sistem informasi ya, kemudian mendesain, mengawasi serta menguji. Nah, apalagi sistem informasi akuntansi, semua ini berkaitan dengan bagian akuntansi ini. Kalau gitu perannya apa? 1, menentukan kebutuhan sistem dan syarat sistem dan mengkomunikasikan kepada penyusun sistem. Ini loh kebutuhan sistem saya tuh begini, informasinya begini, kalau begini syaratnya harus begini. Ya, bagian penjualan memberikan diskon itu jangan di bagian penjualannya. Kebijakan pimpinan udah langsung di sana. Ada kalau sudah ada kebijakan ini kita setting ada diskon sekian. Nah, itu dari pimpinan accounting yang setting. Ya, bukan bagian penjualan. Nanti dikira like and dislike ya. Wah, ini pelanggannya cantik, saya kasih diskon besar. Enggak. Ya. Nah, seperti ini yang bagian accounting sangat penting. Yang kedua, menjadi anggota tim penyusun sistem dan tim pendamping dan membantu mengelola penyusunan sistem. Yang ketiga, berperan aktif dalam perancangan sistem pengawasan dan secara periodik memantau dan menguji sistem untuk menjamin bahwa sistem pengawasan dapat diterapkan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Yang terlibat yang ketiga yaitu komite pengarah sistem informasi. Nah, untuk apa ini? Ada komite, kumpulan orang ya. Yang pertama untuk merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi. Ya, jadi sistem informasi berfungsi dengan baik, ya? Diawasi, ya, rencanakan bagaimana pengawasannya. Ya. Kemudian yang keempat yang terlibat adalah tim penyusun sistem itu sendiri, yang tugas pokoknya yang pertama membuat perencanaan, memantau pelaksanaan pekerjaan untuk menjamin bahwa pekerjaan tersebut dapat selesai tepat waktu dan tepat biaya, mengkomunikasikan kemajuan pekerjaan kepada manajer puncak dan tim pengarah, dan yang keempat melakukan komunikasi aktif dengan para pemakai. Ya, yang kelima, analis sistem dan programmer. Ini penting ya. Analis sistem itu mempelajari sistem yang ada, kemudian mendesain yang baru, membuat spesifikasi yang digunakan programmer komputer. Nah, programmer komputer menulis program komputer dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh analis sistem. Dan yang terakhir, yang keenam, bisa juga dari pemain luar kita libatkan. Ya, kalau ini ada yang mengatakan di punya Chris Miyaji tidak ada ya, cuma pemain luar ini ada yang mengatakan itu, ada yang tidak. Artinya apa? Sebetulnya dengan sistem informasi akuntansi kebutuhan luar selama ini seperti apa? Mungkin bisa memberikan maksudnya dari dunia industri, dari perusahaan lain ya, atau mungkin berkaitan dengan pajak ya, karena misalnya sistem informasi akuntansi berkaitan dengan pajak. Berarti kita pajak itu kita kewajibannya apa sih? Nah, coba dari pemakai luar ini kita ambil dari pajak yang kita butuhkan itu di SIA sampai nanti meloloskan kewajiban kita seperti apa? Nah, itu. Ya. Sekarang yang berikutnya yaitu bagaimana merencanakan penyusunan sistem. Nah, perencanaan penyusunan sistem itu harus yang pertama konsisten. Ya, jangan anget-anget pisang goreng. Awal-awal oke, setelah itu tidak digunakan. Musprong. Ya, jadi harus konsisten. Kalau ini berarti ajak kita melakukan ini, prosedurnya jelas ya kita terapkan secara konsisten. Gitu. Yang kedua efisiensi. Jangan sampai kita membangun sistem yang besar, sudah terpadu, sudah lek, ternyata tidak bisa diaplikasikan karena pegawai kita sedikit dan sebagainya. Nah, maka desainnya tadi harus menyesuaikan kondisi yang ada. Ya, berarti kita karena kita punyanya sekian, kita harus buatnya ini. Yang penting kebutuhan informasi tercukupi. Gitu. Kemudian pemangkasan biaya. Dengan adanya sistem, bukan berarti terus malah menambah staf yang banyak, ya, tapi malah bisa memangkas biaya yang semula kita harus apapun itu harus kita cetak, ada dokumennya, butuh kertas-kertas dan sebagainya. Dengan adanya sistem bisa juga kita tanpa kertas. Nah, dulu jeneng mahasiswa itu KRS ya. Dengan KRS itu setiap mana kita kasih blanko. Sekarang nggak perlu ya. Jadi langsung online paperless, nggak ada. Nah, jadi bisa memangkas biaya. Yang keempat, kemudian beradaptasi dengan lingkungan, khususnya lingkungan perusahaan ya.
Kemudian tadi tahapannya di analisa sistem ya, analisa sistem kita pilah satu persatu, kita jelaskan lebih rinci. Yang pertama analisa sistem. Analisis sistem tahapannya yang pertama melakukan investigasi awal ya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Tujuannya apa sih? Menyelidiki setiap aktivitas penyusunan untuk menentukan persoalan yang harus dipecahkan. Setelah kita melakukan investigasi awal, kita melakukan survei sistem. Jadi, mempelajari sistem sekarang untuk memperoleh pemahaman tentang cara kerja sistem tersebut. Dan yang ketiga, kita melakukan studi kelayakan dengan tujuan untuk melaksanakan analisis kelayakan secara mendalam, khususnya yang berhubungan dengan manfaat dan pengorbanan ekonomi. Dan yang keempat, menentukan syarat informasi dan syarat sistem. Tujuannya apa? Mengidentifikasi kebutuhan informasi para pemakai dan menentukan tujuan sistem baru. Dan yang terakhir, lakukan laporan analisis sistem, yaitu menyerahkan berbagai temuan selama tahap analisis sistem kepada manajemen. Nah, ini tahap di analisis sistem. Tahap yang berikutnya yaitu dalam perancangan konsep sistem. Tadi kan bisa analisis sistem, kemudian desain konsep sistem. Desain konsep sistem, ya, jadi analisis sistem kita masuk perancangan konsep sistem atau desain konsep sistem, antara lain evaluasi alternatif desain. Ya, kemudian buat spesifikasi rancangan, kemudian buat perancangan konsep. Nah, setelah konsep sistem ini sudah ada laporan perancangan konsepnya seperti ini, karena sudah ada spesifikasi rancangannya begini-begini, kita melakukan perancangan sistem. Perancangan sistem seperti apa? Tahapan perancangan sistem yaitu desain output. Ya, kemudian setelah output sudah jelas, outputnya begini, desain file dan database. Kemudian desain inputnya nanti seperti apa, siapa yang menginput dan sebagainya kita desain. Kemudian baru desain program, desain prosedur, dan desain pengendalian. Setelah analisis sistem, perancangan konsep sistem, perancangan fisik sistem, baru kita implementasikan dan konversi. Cara mengimplementasikan yang pertama ada perencanaan implementasi yang jelas, yaitu penyusunan dan pengujian program, penyiapan lokasi dan uji coba hardware, pemilihan dan pelatihan karyawan. Nah, 3 hal ini ya sudah dilakukan, baru kita menyelesaikan dokumentasi, menguji sistem. Nah, kita lakukan dari penyelesaian dokumentasi, pengujian sistem, ada perubahan-perubahan, kita lakukan perubahan, kita lakukan pengembangan-pengembangan. Dan yang terakhir kita lakukan operasi dan pemeliharaan, yang mana dalam operasi pemeliharaan pasti ada kendala-kendala yang itu harus kita perbaiki secara terus-menerus. Oke, sekarang tahap pasca implementasi. Setelah kita implementasikan, ya, tahap implementasi ada beberapa pertanyaan yang harus kita evaluasi. Sistem itu harus kita evaluasi. Kita evaluasi yang pertama berkaitan tujuan. Ya, apakah sistem baru membantu organisasi mencapai misi dan tujuannya? Ya, ini untuk mengukur efektivitas dan efisiensi sistem. Nah, membantu organisasi enggak? Kalau enggak membantu, wah berarti ngapain kita buat sistem? Gitu, ya. Yang kedua berkaitan dengan kepuasan. Pertanyaannya, apakah para pemakai terpuaskan dengan sistem tersebut? Kalau jawabannya tidak puas semua, wah berarti sistemnya jelek nih. Perlu ada supaya puas, pokoknya jangan pelit-pelit lah. Kita sekali klik langsung ada informasi. Oh, berarti kita perlu pengembangan nih yang diinginkan para pengguna seperti itu. Biar apa? Terpuaskan dengan menggunakan sistem. Oke. Kalau sistem nggak terpuaskan ya, terlalu berbelit-belit, makanya para pengguna nggak menggunakan. Ya ngapain punya sistem? Nah, kita evaluasi. Yang berikutnya perubahan atau perbaikan apa yang mereka harapkan. Ya, kalau tidak puas, apa yang mereka harapkan supaya sistem itu bisa diimplementasikan, bisa diambil untuk keputusan. Gitu, ya. Kemudian berkaitan dengan manfaat, seberapa besar para pemakai memperoleh manfaat dari sistem baru tersebut? Ya, kalau hanya kecil 10%, 20%, wah, ini berarti perlu pengembangan. Harusnya logikanya sudah 80%, 90% terbantu sekali. Gitu. Kemudian pertanyaan lagi, apakah manfaat yang diharapkan terpenuhi? Ya, jadi manfaatnya dengan harapannya terpenuhi enggak? Oh, saya inginnya itu tadi data penjualan, data pelanggan langsung saya bisa melihat. Ternyata untuk melihat saya harus
ke arah penjualan dulu, ke arah ini ya berbelit-belit. Wah, berarti perlu nih dievaluasi begitu bagian penjualan ngeklik siapa yang beli, dapat diskon tidaknya dan sebagainya. Begitu si enter ya, di save ya, bagian bagian manajemen bisa melihat, oh hari ini ada penjual namanya, ada pembeli namanya si A dengan jumlahnya sekian, oh dapat diskon sekian. Kenapa dapat diskon sekian? Karena ini. Gitu, ya. Kemudian berkaitan biaya, apakah biaya yang terjadi sesuai dengan biaya yang diharapkan akan terjadi? Nah, jadi kita merencanakan nih, kita buat sistem. Oh ternyata biayanya membengkak. Biaya membengkak dari perencanaan awal, logikanya sistemnya semakin bagus dari perencanaan awal. Kalau tidak, berarti perlu ditanyakan, perlu dievaluasi lagi. Kenapa biayanya membengkak? Ada apa nih? Kemudian ya terkait dengan reliabilitas ya, dengan adanya sistem baru itu, apakah dapat dipercaya informasinya? Apakah sistem baru telah gagal? Jika iya, apa penyebab kegagalan tersebut? Nah, ini kita evaluasi. Oh, ternyata nggak dapat dipercaya ya, karena datanya beda nih dengan yang real. Wah, kalau itu harus ada perbaikan. Berarti kuncinya ada di mana nih? Bagian penjualan inputnya salah atau gimana? Kok antara data faktur yang hard file dengan yang ada di sistem berbeda? Apakah lupa nggak ini? Nah, supaya nggak lupa, bagaimana caranya? Sistem itu didesain supaya memang para pengguna itu mudah. Para pimpinan bisa cepat mengambil keputusan. Kemudian berkaitan dengan akurasi, apakah sistem baru menghasilkan data yang akurat dan lengkap? Oh, ternyata kurang lengkap, Bu, tapi akurat, Bu. Kurang lengkapnya apa? Yuk kita perbaiki, kita kembangkan. Gitu. Kemudian ketepatan, apakah sistem menghasilkan informasi tepat waktu? Ya, bukan berarti kan dengan adanya sistem itu malah laporan keuangan lama. Dan harusnya per 31 Desember begitu ditutup malam pagi tanggal 1 Januari itu sudah bisa dilihat laporan keuangannya. Harusnya begitu dengan adanya sistem. Kalau belum, berarti perlu ada evaluasi, perlu ada trik untuk bagaimana pengembangan perbaikannya. Kalau berkaitan dengan kecocokan, apakah perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur yang baru cocok dengan sistem yang ada? Kadang ada suatu sistem itu nggak kompatibel kalau komputernya itu dengan spek yang ini. Nah, dengan sistem ini harus menggunakan ini. Nah, itu ada. Nah, kalau memang, oh ternyata kendala hardware-nya, perangkat kerasnya ini yang kendala. Kalau gitu berarti kalau memang sistemnya sudah jadi. Kemudian berkaitan pengendalian, apakah sistem terlindungi dari kesalahan yang tidak disengaja, kecurangan, atau gangguan? Jadi sistem itu kita buat supaya apa? Kita itu jarang untuk melakukan kesalahan gitu. Ya, jangan banyak kita nulis gitu. Kita kasih kode saja atau apa supaya apa? Kita itu dipermudah dengan adanya sistem itu. Kemudian jangan lupa kalau evaluasi berkaitan dengan pelatihan, apakah personel sistem dan pemakai cukup terlatih untuk mendukung dan menggunakan sistem baru? Ya, pertanyaan kalau, oh iya sudah dilatih beberapa kali ini. Nah, kok ternyata baru sekali para pemakai bingung. Nah, berarti perlu ada pelatihan lagi, gitu ya. Kemudian berkaitan komunikasi, apakah komunikasi sistem memadai? Ya, komunikasi sistemnya di dalam sistem yang ada, apakah bisa menjawab semua pertanyaan dari para pemimpin? Ya, kalau belum, perbaikan. Perubahan organisasi, apakah perubahan organisasi yang disebabkan oleh sistem baru memberikan manfaat atau mendorot? Ya, kalau mendorot, bagaimana penyelesaiannya? Jangan sampai mendorot ya. Kalau bisa menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat untuk lebih memudahkan. Kemudian berkaitan dokumentasi sistem cukup lengkap dan akurat. Nah, dengan adanya sistem, dokumen yang kita punya harusnya semakin lengkap dan akurat. Kalau belum, berarti sistem itu perlu suatu pengembangan. Nah, itu mungkin pertemuan kali ini tentang sistem pengembangan sistem informasi akuntansi. Jadi kita kita lanjutkan diskusi lewat WA group ya. Yang mana nanti kita bahas, kita tuntaskan satu hari ini memahami sistem pengembangan siap. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.